Bapak Ibu para jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum mulai ta'lim kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah melalui tawassul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim walhamdulillahi rabbil. Gimana kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semuanya? Semoga Bapak Ibu kita semua senantiasa terus diberikan oleh Allah nikmat kesehatan. Semoga dengan sebab hadir di pengajian
kita senantiasa diberikan keberkahan dalam umur yang panjang. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah diampunkan. Semoga segala kesulitan-kesulitan kita oleh Allah dimudahkan. Semoga segala hajat-hajat kita oleh Allah dikabulkan. Semoga ya Allah segala bentuk penyakit yang ada dalam diri ini kecuali oleh Allah segera disembuhkan. Juga tentu untuk keluarga kita, istri, suami kita, anak-anak kita yang sedang sakit, segera mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya, dihindarkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Tidak henti-hentinya hayo kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada henti-hentinya pula telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Di antaranya itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan dan umur yang panjang, sehingga dengan kenikmatan Allah berikan kepada kita, kita bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kita mendengarkan ceramah agama. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang mulia mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh begitu sangat besar karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kenikmatan Allah berikan kepada kita secara gratis, nikmat untuk bernafas. Nikmat untuk bernafas. Saya pernah dialog bertanya kepada seorang dokter untuk lebih membuat kita semakin bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya sempat bertanya, Pak Dokter, kira-kira manusia kalau disuruh bayar untuk bernafas dalam sehari semalam, yang dibutuhkan untuk bernapas apa? Kata dokter, butuh yang namanya oksigen. Betul, Pak? Pertanyaannya, Pak Dokter, berapa liter oksigen yang dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas sehari semalam? Kurang lebih 2.880 liter, Pak. Emang harganya berapa, Pak, dalam 1 liter oksigen yang harus dihirup untuk manusia bernapas? Kurang lebih kala itu 25.000. Terus apalagi yang dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas? Selain oksigen, juga memerlukan yang namanya nitrogen. Berapa yang dibutuhkan sehari semalam untuk bernapasnya, Pak? Kurang lebih 11.376 liter. Emang berapa harga nitrogen dalam 1 liter yang dibutuhkan kita? Kata Pak Dokter, kala itu kurang lebih harganya 10.000. Kalau digabungkan, ya, 2.880 liter oksigen dikali per liter 25.000, ditambah dengan nitrogen yang dibutuhkan 11.376 liter dikali 10.000 per liternya, kira-kira kalau dijumlahkan dalam bentuk rupiah jadi berapa, Pak? Halo, jadi berapa kira-kira? Banyak dah pokoknya. Kalau dijumlah kurang lebih nyampe di angka 185 juta. Berapa, Pak? 185 juta kalau dirupiahkan dalam 1 hari yang harus kita keluarkan.
Kalau dikalikan 30 hari alias 1 bulan, 185 dikali 30 kurang lebih mencapai angka 5,5 miliar rupiah. Pertanyaannya, mampu nggak kita ngontrak napas doang sama Allah untuk 1 bulan 5,5 miliar, Pak? Pak, kira-kira sanggup apa enggak bayar 5,5 miliar sama Allah dalam 1 bulan? Waduh, jangankan kita, gaji Lionel Messi yang pakai dolar, gaji Cristiano Ronaldo yang pakai euro, sepertinya juga nggak akan sanggup kalau per bulan rutin 5,5 miliar. Benar apa enggak? Ini baru satu nikmat bernafas. Kalau diuangkan, kalau dihitung-hitungkan, niscaya tidak ada satupun umat manusia yang bisa menebusnya, yang bisa membayarnya seberapa banyak kenikmatan Allah sudah berikan kepada kita. Tapi apakah itu kenikmatan yang Allah inginkan kepada kita? Bukan. Terus apa? Ibrahim ayat ke-7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi. Yang Allah inginkan di balik banyaknya kenikmatan yang sudah diberikan, hanya kita supaya menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita melangkahkan kaki-kaki sehat untuk dilangkahkan, kita langkahkan ke tempat-tempat yang mulia. Ini bagian refleksi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sifat tergesa-gesa di dalam segala sesuatu itu merupakan sifat yang kurang terpuji. Kenapa? Karena tergesa-gesa dalam melakukan segala sesuatu, ternyata minasyaiton adalah termasuk perbuatan setan. Namun hadirin, ya, ketika seorang itu berkata dengan secara tergesa-gesa, pada akhirnya terkadang hasilnya tidak memuaskan. Betul. Seorang hakim tatkala dia memutuskan sebuah perkara tergesa-gesa dalam memutuskannya, terkadang hasilnya pun sama, tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan kita. Betul. Seorang pekerja, seorang tukang bekerja secara tergesa-gesa pun juga sama, kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita. Kenapa? Karena tadi dicampuri dengan perbuatan setan sehingga hasilnya tidak memuaskan. Namun hadirin, dalam kondisi-kondisi tertentu justru terburu-buru dalam melakukan sesuatu ini ternyata dianjurkan oleh agama. Tergesa-gesa dalam melakukan segala perkara dalam kondisi-kondisi tertentu justru diperintahkan, karena ini di samping perintah dalam agama, fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena tergesa-gesa dalam beberapa perkara ini di samping perintah agama juga termasuk sunnah-sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Pak Ustadz, ada berapa perkara yang memang dianjurkan tergesa-gesa dalam mengerjakannya, bukan termasuk perbuatan setan, sehingga ini bahkan mendapatkan pujian dalam agama. Fi khamsati mawadi'a, tergesa-gesa yang dianjurkan agama itu ternyata ada dalam 5 perkara. Apa aja? Al-awwalu it'amut ta'am idza hadarad daifu. Dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Al-Hafiz Abu Naim, di situ
Imam Hatim Al-Asham menyebutkan bahwa yang pertama yang harus tergesa-gesa dalam melaksanakannya adalah it'amut ta'am idza hadarad dhaif. Artinya apa? Menyambut dan memuliakan tamu. Tatkala tamu sudah datang ke rumah kita, buru-buru kita harus hidangkan segala sesuatunya. Bahkan ketika tamu belum datang, masih di perjalanan, sebentar lagi akan tiba di rumah kita, kita sudah ready untuk menyambut kedatangan mereka. Ketika tamu sudah hadir di rumah kita, kita tidak perlu lama ngomong dulu, ngalor ngidul bicara. Ternyata sepotong roti pun gak disajikan, sampai air putih pun juga lupa untuk diberikan. Kalau tamu datangnya dekat, it's okay. Tapi kalau tamu datangnya jauh, perutnya lapar, haus juga tenggorokannya, ngalor ngidul ngomongnya, namun juga tidak diberikan makanan, tidak dihidangkan minuman, apalagi tamunya ini sampai ngasih kode, serak banget deh suara, gitu kan. Tapi tuan rumahnya nggak peka-peka. Kira-kira tamu perasaannya bagaimana, Pak? Kalau kita yang jadi tamu begitu, kira-kira gimana? Wah, paling kita bilang menurut Bang Haji Roma Irama, ini tuan rumah sungguh terlalu. Benar nggak Pak Eko? Oh, benar. Iya. Apalagi kalau seandainya ini tamu sudah janjian sama tuan rumah, disuruh datang jam 9, tamu jauh datang dari Jakarta, musim kemarau panas-panas naik motor, nyampe itu tuan rumah, tuan rumah kagak ada. Kita sampai nungguin 15 menit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata tetangganya, Bapak, maaf mau ketemu siapa? Ketemu Pak Eko. Oh, barusan Pak Eko pulang keluar bareng sama istrinya. Katanya jam 9 ditunggu kehadiran. Pas nyampe rumah, orangnya kagak ada. Kira-kira perasaan tamu yang begitu bagaimana, Pak? Kecewa ya, Pak ya? Ini tuan rumah bagaimana sih? Tadi aja suruh datang jam 9. Pas nyampe rumah malah kagak ada. Wah, ini berarti dia tidak termasuk orang yang memuliakan tamu. Orang yang memuliakan tamu sebelum datang kehadirannya, dia mah sudah datang rapih pakaiannya, sudah disiapkan mejanya, bahkan sudah disiapkan makanannya. Apalagi tamu yang mulia, tamunya orang istimewa, sudah janjian dulu sebelumnya. Ini pertanda orang itu di samping bisa memuliakan tamu, ini kata Nabi dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi, ini termasuk orang yang beriman kepada Allah, orang ini beriman kepada hari akhirnya Allah. Kok bisa? Ya, ternyata standarisasi orang itu dikatakan beriman atau enggak kepada Allah, salah satunya ditentukan bagaimana dia bisa menyambut dan memuliakan tamu yang datang ke rumah dia. Apa dalilnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang ingin dikatakan dia beriman kepada Allah, siapa orang yang ingin dikatakan dia beriman kepada hari akhirnya Allah, tamu datang ke rumah kita, muliakan dia. Kok sebegitunya Ustaz kita harus muliakan dia? Ya, karena yang namanya ad-dhaifu huwa kal maliki. Yang namanya tamu ibarat raja bagi kita. Yang namanya raja harus dimuliakan oleh kita. Yang namanya raja harus dihormatin oleh kita. Bahkan karena dia raja, harus dilayani apapun yang diinginkan oleh dia. Meskipun dia itu atasan kita di tempat kerja, tapi tatkala dia statusnya menjadi tamu kita, kita harus hormatin dia, kita harus muliakan dia. Kenapa?
Yang kedua alasannya, sebenarnya ketika tamu datang ke rumah kita, yadkhuluna birizqihim wa yakhrujuna bimaghfirati dzunubihim. Dia tamu itu masuk ke rumah kita, membawa rezeki dari Allah Ta'ala, memberikan keberkahan dari Allah untuk rumah kita. Dan tatkala tamu sudah selesai bertamu di rumah kita, wa yakhrujuna bimaghfirati dzunubihim, keluar sambil membawa dosa, musibah dan bencana yang ada di rumah kita. Alhamdulillah, rumah yang paling mulia, rumah yang bahagia adalah manakala itu rumah sering banyak dikunjungin oleh para tamu. Subhanallah. Sampai saya punya guru, Pak. Ya. Sampai saya punya guru, beliau spesialisasi kalau ada tamu, apalagi seorang ustadz, seorang kiai, habis ceramah, padahal nggak di rumahnya, di masjid, ya, tempat tinggalnya. Kalau habis ceramah, itu diminta untuk ke rumahnya dulu. Untuk apa? Untuk ngobrol-ngobrol dan mendoakan aja, Pak. Sampai sekarang tradisi itu luar biasa. Ya. Kenapa? Karena dia itu yakin betul bahwa kemuliaan seorang tamu yang hadir ke rumah kita itu akan membuat berkah dalam rumah kita, bahkan musibah dan mara bahaya itu akan hilang kalau seandainya banyak tamu yang mendoakan, banyak tamu yang dihadirkan, maka akan semakin berkah kita punya rumah. Amin ya rabbal. Subhanallah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan man at'amat ta'ama minal khubzi ila dhaifi, siapa orang yang menghidangkan sepotong roti kepada tamu hatta yusbi'ahu, sampai mengenyangkan perutnya, wal ma'i hatta yurwiyahu, dan memberikan air sampai menghilangkan dahaganya, ba'uda anin nari sab'a khonadiqo, kata Nabi. Dia akan dijauhkan dari siksaan api neraka sejauh 7 khondak. Berapa satu khondaknya? Likulli khondakin masirota sab'imi ati amin. Satu khondaknya sejauh hampir perjalanan selama 700 tahun lamanya. Pak, perjalanan 700 tahun kira-kira dari Cibinong nyampe ke mana? Hah? Nyampe ke mana, Pak? Nyampe ke Mekah? Ke Mekah mah nggak nyampe 700 tahun ya, Pak ya. Apa? Satu khondaknya kata Nabi ini sama dengan perjalanan sab'imi ati amin, 700 tahun. Sekarang bagaimana kalau dijauhkan dari neraka, kata Nabi 7 khondak. Berarti 7 dikali 700 tahun, berarti jadi berapa? 4.900 tahun perjalanan. Itu ibaratnya nanti kita nih dirinya akan dijauhkan dari siksaan api neraka kalau kita mampu memberikan sepotong roti hatta yusbi'ahu, sampai mengenyangkan perutnya orang tamu itu, wal ma'i hatta yurwiyahu, memberikan cuma air putih meskipun hatta menghilangkan dahaganya, dijauhkan sebanyak 4.900 tahun dari siksaan api neraka. Alhamdulillah. Pentingnya memuliakan tamu, sampai sebegitu dahsyat keutamaan yang telah Rasul berikan kepada mereka-mereka yang pandai dalam menyambut dan memuliakan para tamu. Subhanallah. Tamu datang, kita masih compang-camping pakaian, buru-buru kita langsung ganti pakaian kita dengan pakaian yang sopan. Tamu datang, buru-buru pakaian atau mungkin bangku meja masih berantakan, kita rapihkan. Tamu mau datang, buru-buru makanan minuman kita siap untuk disajikan. Kalau itu semua sudah kita lakukan, insya Allah pertanda kita punya iman kepada Allah,
kita pun juga punya iman kepada hari akhirnya Allah. Lihat bagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau seorang pemimpin agama, ketika ada seorang pengemis datang sebagai tamu ke rumahnya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Dia didudukkan di atas kursi yang lebih tinggi daripada Nabi, dan dia bahkan dijamu dengan gandum dan kurma langsung diberikan oleh tangannya Nabi. Begitu sangat mulianya Nabi dalam memperlakukan tamu, meskipun dia hanya seorang pengemis datang ke rumahnya Nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika datang seorang dua utusan laki-laki dari Allah, ini ternyata malaikat yang nyamar jadi manusia. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku nggak pernah kenal. Punya orang seperti engkau? Iya, aku datang jauh dari segi seberang. Terus apa yang engkau sampaikan? Ternyata ini utusan ingin menguji kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelum ngomong, Ibrahim langsung pergi ke belakang, langsung menyiapkan dalam ayat Quran itu bi'ijlin samin. Nyuruh kepada istrinya untuk menyiapkan anak sapi yang gemuk yang dibakar. Kalau kita mah kambing guling, Pak. Tapi ini anak sapi yang digulingnya. Subhanallah. Tamu ini langsung oleh Nabi Ibrahim dipersilahkan duduk, kemudian akan disiapkan kambing guling. Tapi ini hewannya anak sapi yang sangat gemuk untuk dihidangkan kepada tamu yang datang ke rumah dia. Subhanallah. Tiba-tiba ketika dihidangkan ini anak kambing, anak sapi, ini kok nolak utusan Allah ini. Disuruh minum, nolak. Sebenarnya engkau siapa? Sepanjang ini aku selalu menyambut, memuliakan tamu, sampai nggak rela makan kecuali barang amat tamu, tidak ada yang nolak permintaan saya. Akhirnya dia harus berterus terang. Aku adalah malaikat, wahai Nabi, yang diutus oleh Allah untuk bertamu ke rumah engkau. Nah, ini bagaimana perlakuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu datang tamu, dikenal atau enggak, langsung disiapkan kambing guling untuk makan tamu yang datang ke rumahnya. Subhanallah. Kalau kita malah minimal cukup, yang penting ada segelas kopi ditemenin sepotong roti, jadi. Gak mungkin kita harus bakar sate, ya. Gak mungkin kita lama, nanti tamunya keburu pulang duluan kan gitu. Minimal kita datang tamu, apa yang ada tuh kita keluarkan. Agar apa? Tentu agar bagaimana tamu saat berkunjung ke rumah kita memberi kesan yang begitu sangat luar biasa. Senangnya tamu berkunjung di rumah kita, itu nanti akan menjadi doa yang akan diberikan kemudahan segalanya kepada kita. Amin ya robbal. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang harus tergesa-gesa dalam mengerjakannya? Gak boleh lama-lama, gak boleh ditunda-tunda karena ini perintah dari agama. Wasani yang kedua, watajhizul mayyiti idza mata. Menyegerakan pemulasaran jenazah apabila ini orang sudah inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau sudah jelas-jelas dia sudah meninggal dunia, jangan terlalu lama-lama ini mayit dianggurin, Pak. Kenapa? Karena kalau tidak segera kita urusin pemulasarannya, akan terjadi fitnah kemana-mana. Kok bisa? Iya, karena yang namanya manusia, tatkala sudah dicabut ruh dalam dadanya, maka dia bukan lagi disebut manusia, tapi namanya adalah mayit. Dan tatkala sudah hilang ruh dari jasadnya, tidak lama setelah itu akan tercium bau yang tidak sedap dari sekujur tubuh seorang mayit, Pak. Kalau dibiarkan terlalu lama,
nanti akan mengundang fitnah kepada para pertakziah yang datang ke rumahnya. Makanya Pak Amil kalau seandainya ngurusin jenazah suka naburin apa itu? Kapur baru. Apa lagi? Iya. Naburin kamper ya, kapur baru agar nggak bau. Kedua, kalau seandainya dibiarkan terlalu lama, keburu keras itu badannya mayit. Keburu kaku, susah nanti untuk diangkatnya. Susah untuk dimandikannya. Jangan sampai ditunda-tunda pemurisan jenazah hanya menunggu kehadiran anaknya yang masih ada di negara Amerika. Wah, nanti keburu busuk duluan jenazahnya. Betul, Pak. Terus bagaimana? Sambil menunggu kehadirannya, uruskan dulu haknya jenazah, tunaikan dulu pemulasarannya. Segera bil gusli kita mandikan, wat takfini kita kafankan, wassalati alaihi buru-buru disalatkan, dan setelah itu wadafni alaihi buru-buru dikuburkan. Apalagi hadirin, kalau seandainya ini jenazah adalah orang mulia, jenazah ini adalah orang soleh yang taat kepada Allah Ta'ala, dia nggak mau lama-lama kalau sudah meninggal dunia, tinggal nih di alam dunia. Asri'u bil jenazah, bersegeralah, segerakanlah jenazah, apalagi ini orang soleh. Kalau seandainya kita dibuka nih pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala jenazah digotong di atas keranda, pasti kita akan mendengar apa yang dikatakan oleh jenazah dalam keranda. Kalau orang mulia, dia akan berkata, ajiluni, 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 segerakanlah aku, segerakanlah aku, cepat-cepatlah aku. Kenapa? Karena dia pengen segera ke tempat peristirahatannya, karena dia sudah dapat kabar gembira dari Allah Ta'ala, sudah ada kenikmatan yang menanti dia dalam kuburan. Maka terasa enteng di bawah kerandanya itu. Iya. Apalagi orang mulia, orang yang manfaat ilmunya, orang yang banyak penggemarnya, orang banyak jamaahnya. Subhanallah. Di alam dunia aja, ya kado perpisahan, gara-gara kita ngiringin dia ke pemakaman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna awwala ma yujaza bihil abdul mu'minu ba'da mautihi ayyaghfira li jami'i man tabi'a janazatahu. Sesungguhnya balasan pertama kali seorang mukmin setelah kematiannya itu diampuni semua dosa orang-orang yang mengantarkan jenazahnya. Subhanallah. Kalau jenazahnya orang soleh, jenazahnya orang mulia, takut kepada Allah Ta'ala, sebelum ninggalin dunia dia sudah kasih hadiah. Apa bentuknya? Allah akan berikan ampunan kepada semua yang mengantarkan jenazah orang mulia ke dalam kuburan. Mereka sejumlah itu Allah akan ampuni semua dosa dan kesalahannya. Subhanallah, orang mulia. Padahal mau meninggalkan dunia, berpindah alamnya, tapi masih bisa ngasih kebaikan untuk orang-orang yang mengantarkan dia ke kuburan. Maka hadirin Bapak Ibu, ini menjadi anjuran. Ya, kalau ada seorang yang mulia, seorang yang taat sama Allah Ta'ala meninggal dunia, meskipun secara sanad ini bukan guru kita, tapi kita dimuliakan, dianjurkan untuk bisa bertakziah, menyolatkan, bahkan mengantarkan dia ke kuburan. Kenapa? Di situ nanti ada balasan dari Allah untuk orang yang meninggal dari orang yang beriman tadi, berupa ampunan yang akan diberikan kepada kita hadiahnya. Alhamdulillah. Maka kita lihat tuh di Pasar Kemis, ya, ada seorang ulama almarhum al-maghfurlah Buya Uci, ya. Berapa banyak itu yang ngiringin jenazah ke kuburan, terlepas dari santri-santrinya. Maka kalau beliau adalah orang soleh, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka mereka tadi yang mengantarkan almarhum tadi ke kuburan, diampunkan semua dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuh bagaimana seorang preman taubat, seorang ustadz, almarhum al-maghfurlah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Usia masih sangat muda, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa ratus bahkan berapa ribu orang-orang yang mengantarkan dia ke tempat beristirahatan. Kalau dia itu orang mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya, karena pergaulannya mampu membuat orang-orang taubat kepada Allah taala dengan dakwahnya, maka sepanjang banyak orang yang mengantarkan dia ke kuburan, sebanyak itu ampunan oleh Allah akan diberikan kalau almarhum al-maghfurah adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita harus hadir kepada jenazah orang yang soleh agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, yang dimaksud tergesa-gesa bukan dalam melaksanakan pemandiannya. Yang dimaksud tergesa-gesa bukan tergesa-gesa dalam mengkafankannya. Yang dimaksud tergesa-gesa bukan tergesa-gesa dalam menyolatkannya. Juga bukan tergesa-gesa dalam menguburkannya. Tapi tergesa-gesa yang dimaksud adalah tergesa harus segera melaksanakan haknya mayit, mulai memandikan sampai menguburkan, nggak boleh ditunda lama, harus disegerakan. Kalau ini jenazah orang baik karena memang dia ingin merasakan dan mendapatkan kenikmatan yang sudah Allah siapkan dalam kuburan. Tapi sebaliknya hadirin, kalau jenazah ini adalah orang toleh, jenazah ini ahlul maksiyah, jenazah ini adalah orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, jenazah ini orang yang berdosa belum sempat taubat kepada Allah Ta'ala karena menunda-nunda taubatnya, seolah-olah masih panjang umurnya, ajal ternyata lebih duluan menjemput dirinya. Maka orang yang seperti ini jangankan ya akan memberikan kesan yang luar biasa, tapi ini orang akan menjadi fitnah kemana-mana. Bahkan kalau seandainya tuh dibuka kembali pendengaran umat manusia untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh mayit ini dalam keranda, pasti kita akan pingsan semua. Kenapa? Karena jenazah orang ahlul maksiyah yang belum taubat kepada Allah Ta'ala, dia akan menjerit ketakutan dengan mengatakan wailak, 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 celaka saya, mau dibawa kemana, mau dibawa kemana, temenin saya, akan berasa berat itu tiba-tiba mayit kalau kita gotong, karena dia tadi meminggul banyak dosa dan kemaksiatan yang belum dia saat hidupnya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Na'udzu. Yang dibuka siapa? Tuh, binatang, tumbuhan, dia tahu tentang apa yang sedang dirasakan oleh mayit yang ketika kita gotong di atas keranda. Subhanallah. Mudah-mudahan hadirin Bapak Ibu, kita semua termasuk orang-orang yang saat nanti ajalnya tiba wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang dosa-dosa kita sudah diampunkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang yang masih hidup di alam dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasalisu yang ketiga, perkara yang harus digesa-gesa dalam pelaksanaannya, gak boleh kita tunda-tunda, karena ini di samping sunnah Rasul adalah perintah dalam agama. Yang ketiga, wa tazwijul binti idza adrokat, nikahin anak gadis kita kalau sudah ketemu sama jodohnya. Nikahkan segera anak gadis kita kalau sudah cukup umurnya. Nikahkan anak gadis kita kalau kita sudah ada rezekinya. Kenapa? Kalau ini sudah balik umurnya, kalau ini anak sudah ada jodohnya, kita percaya aja dibiarkan berduaan sama itu pacarnya, na'udzubillah, khawatir terjadi yang namanya minum es cendol tanpa kelapa, perut ngejendol, gak punya bapak. Na'udzu. Ini kamakola orang Bandung. Kalau orang tua terlalu percaya, mentang-mentang sudah saling kenal dari SMA, mentang-mentang kita dengan calon mertua sudah saling kenal dengan besannya,
Berduaan kemana-mana gak pernah dihiraukan. Pulang malam-malam gak pernah dihiraukan. Na'udzubillah, siapa orang laki perempuan berkhalwat dua-duaan, wasalisuhu syaiton, yang ketiganya adalah setan. Apalagi mereka yang masih berusia muda, khawatir nanti pada akhirnya seperti itu, perutnya keras, ternyata dia dinikahkan terpaksa karena sudah hamil duluan. Kalau sudah terjadi yang demikian, kira-kira yang malu nanti siapa? Pak, yang malu siapa? Orang tuanya. Sehebat apapun orang tuanya, tapi ketika anaknya MBA terjadi di luar nikah, yakin dia akan merasa sempit karena jadi gunjingan banyak orang. Pertanyaan yang kedua, siapa yang akan ruginya itu, Pak? Anaknya. Betul. Harusnya masih panjang masa depan, tapi dia terpaksa harus mengandung seorang anak. Apalagi ini seorang laki-laki yang gak tanggung jawab. Habis manis sepah dibuang. Mending kalau dia tanggung jawab, lari meninggalkan. Harus kemana? Ini anak nanti ketika lahir mengucapkan bapak. Kalau bapaknya kagak ada. Na'udzu. Subhanallah. Banyak apalagi di era modern seperti sekarang. Dengan adanya handphone, media sosial yang begitu sangat canggih, dunia teknologi sekarang ini. Mungkin dulu belum ada handphone ketika kita bercinta. Pak Eko bilang, dukun yang bertindak. Tapi zaman sekarang beda. Cinta ditolak, kampak yang bertindak. Oh, benar apa enggak? Benar apa enggak? Tuh belum lama 3 bulan yang lalu Bapak ngelihat enggak di televisi? Seorang mahasiswa, padahal mahasiswa Universitas Islam Negeri di Riau, ternyata gara-gara dia diputuskan sama pacarnya, pacarnya juga memang dasar genit, dia main mata dengan banyak laki-laki, PHP-in doang, Pak. Dia sudah memberikan segalanya kepada ini wanita, wanita selingkuh sama laki-laki yang lainnya, dia bersumpah akan melukai dan mencederai fisiknya, diambilkan kampak, datang ke kontrakan, dibacok lehernya, Pak. Datang ke kampusnya, dibacok itu mukanya, Pak. Na'udzu. Yang kedua, tuh kasus bagaimana 2 minggu yang lalu. Sampai KDM membuat sayembara yang bisa nemuin Taufik Hidayat. Wah, mohon maaf, ada yang namanya Taufik Hidayat? Gak ada ya. Saya sempat ikut sayembara, Pak. Siapa tahu ada di kampung saya bawa ke KDM nama Taufik Hidayat. Ternyata ditolak sama KDM. Bukan Taufik Hidayat yang ini. Taufik Hidayat gara-gara asmara. Dia sudah punya seorang istri. Dia udah berkeluarga. Karena berhubungan kumpul kebo itu sama wanita. Dia itu mengancam ingin melaporkan ke polisi. Disekap selama 3 tahun di kontrakan. Karena nggak puas dengan seorang ini wanita. Nggak tanggung-tanggung dia ambilkan gunting. Digunting ini bibirnya. Hilang sudah perasaannya. Dicongkel itu matanya. Sampai Hotman Paris, ya, pengacara kondang Indonesia, mengatakan, Pak Kapolda, yang diusut jangan Taufik Hidayatnya aja. Tuh yang punya kontrakan juga usut. Masa iya sampai 3 tahun nggak tahu kejadian yang menimpa mereka. Semua gegara asmara. Semua karena cinta. Tidak ditopang dengan keimanannya. Tidak kuat mantap mentalnya. Tuh yang terjadi kampak yang bertindak, bukan lagi bukan lagi dukun yang bertindak. Ini bahaya. Kalau kita biarkan dia terlalu bebas, tuh yang terjadi pada akhirnya yang demikian. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan reward dalam hadisnya, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumul qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Kata Nabi, siapa orang tua yang bisa ngasuh 2 anak gadisnya
Siapa orang tua yang bisa mendidik dua anak gadisnya, ya, sampai dia balik, sampai ketemu dia jodohnya, dijaga, dididik, diasuh dengan sebaik-baiknya, maka nanti hadiah dari Nabi, ana wa huwa, aku dengan dia nanti akan bersamaan di yaumul qiyamah, wa dhamma asabi'ahu, dan beliau menempelkan dua jarinya. Tuh, begini Pak. Ini Nabi ibaratnya jari telunjuk, nih yang jari tengah orang tuanya. Kalau dia punya dua anak gadis, kemudian bisa ngedidiknya, bisa ngasuhnya, bisa ngerawatnya sampai balik, sampai ketemu sama jodohnya, diserahkan sama suaminya, nih pahalanya. Aku dengan orang tua ini laksana jari tengah dengan jari telunjuk, di yaumul qiyamah akan berdampingan. Subhan. Ada di sini yang punya dua anak gadis, Pak. Ya, ya. Itu jadi ladang amal, Pak. Ya. Ladang amal, jangan diseselin. Ah, saya punya dua anak gadis, tadi bawa sama suami, duaan lagi di rumah sama istri. Ya, jangan disesalin. Kalau kita bisa ngedidik anak gadis kita, wah, insya Allah, ya. Tuh, yang punya anak gadis. Ada anak gadis, Pak? Banyak. Saya mau bawa satu ke pondok. Maksudnya mau dikenalin sama ustadz di pondok saya. Tuh, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita punya dua anak gadis, didik dengan sebaik-baiknya. Jaga dengan sebaik-baiknya. Ini amanah dari Allah Ta'ala. Jangan sampai naudzubillah dia terkena fitnah duluan karena tadi tidak ada perhatian dan pendidikan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Naudzubillah. Jaga. Ya. Ustaz, aduh saya mah nggak punya anak gadis. Kalau laki-laki semua bagaimana? Jangan pesimis dulu, Pak. Justru juga sama kalau kita punya anak laki-laki, dia bisa menjaga 3 wanita yang menjadi kewajibannya. Oh, orang tua juga dapat pahala nanti dari Allah Ta'ala. Apa aja? Satu, kalau kita punya anak laki, meskipun udah nikah, dia tetap bakti sama orang tuanya, dia bisa bakti karena pendidikan orang tuanya, tuh dapat pahala. Laki, ketika dia sudah berkeluarga, bisa ngedidik istrinya, bisa menjadi contoh untuk istrinya, maka ini kita orang tua karena kita juga dapat pahala. 3, ini anak laki juga bisa ngayomin adik-adik yang perempuannya. Ya, bisa ngedidik, ngarahin ya adik-adik perempuannya, maka orang tuanya juga dapat pahala. Tuh, kalau punya anak laki-laki memang tanggung jawabnya besar. Iya, sama aja. Mau 2 anak perempuan, mau punya anak laki-laki, kalau didikan orang tuanya luar biasa, dapat reward semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, manahala walidun liwaladihi, tidaklah ada warisan, ya pemberian, peninggalan orang tua yang sangat berharga kepada anaknya daripada warisan berupa min adabin hasanin, berupa adab yang baik yang diturunkan diwariskan kepada anak, itu jauh lebih mulia ketimbang emas beberapa kilo dan kendaraan yang begitu mahal untuk anaknya, masih kalah dengan warisan yang diberikan orang tua berupa adab yang mulia. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, apa yang harus disegerakan karena ini perintah dalam agama, wa qada'ud daini idza jaa, membayar hutang apabila sudah jatuh temponya. Jangan ditunda-tunda, nanti ada keperluan lain akhirnya nggak bayar juga. Uang sekarang ada, utamakan dia, apalagi sudah nagih berkali-kali datang ke rumah kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sebaliknya. Dulu aja saat kita ngutang, wah janji manisnya luar biasa. Pinjam dah 2 juta aja, ntar anda balikin 2.500.000. Nggak nyampe sebulan kok, paling 2 minggu sudah dibalikin.
Udah berbulan-bulan, jangankan 2 juta, 1.000 juga nggak dibalikin. Ada di sini yang begitu? Ada? Halo, ada di sini yang begitu? Ada? Nggak ada. Adanya di kampung saya, Waringin Jaya. Tapi itu juga katanya pindahan dari kampung sini. Sama aja. Jangan. Kalau sudah jatuh temponya, syukur. Kalau sebelum jatuh tempo ada rezekinya, bayarkan tuh hutang kita. Jangan sampai nunggu dia datang ngemis-ngemis kepada kita, nagih hutang kita. Emang dia pengemis? Toh uang dia. Terkadang pada akhirnya yang nagih, yang ngutang jauh lebih galak kalau ditagih sama orang yang ngutangin, Pak. Kamu ngerti nggak sih? Waduh, saya kan sedang bokeh, sabar apa? Loh, siapa yang ngutang, siapa yang enggak? Kadang realitanya seperti itu, Pak. Subhanallah. Masalah hutang piutang nggak cukup hanya di alam dunia. Ketika ada seorang manusia yang tidak bayar hutang, itu dituntut sampai nanti dia meninggal dunia. Bahkan ahli warisnya selalu berpesan, berwasiat sebelum disolatkan, Bapak Ibu, kalau ada yang masalah sangkutan hutang piutang berhubungan dengan mayit, hubungin saya selaku ahli warisnya. Kan begitu. Kenapa kok sepenting itu? Karena arwah ruh seorang mayit, kalau dia masih punya tanggungan hakul adami berupa hutang yang belum ditunaikan, itu tidak akan sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Bergelantungan dia. Sampai kapan? Hatta tuqdo anhu dainuhu, sampai ditunaikan dulu hutangnya, baru dia akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan terlantung-lantung. Ya, terlantung-lantung. Kayak saya ngeliat tuh waktu umroh sedang susah zaman Covid. Ya, dia di sini nggak dapat kamar. Nggak dapat kamar hotel, di sini nggak dapat, di masjid nggak boleh. Akhirnya ini jamaah terkatung-katung di pinggir toko itu, karena belum ada yang bisa menebusnya. Ternyata ditipu oleh travelnya. Akhirnya dia di pinggir toko aja. Ya terpaksa akhirnya nelpon ke travel sebelahnya, dihutangin dulu. Itulah perkiraan kira-kira begitu. Kalau terkatung-katung kan kasihan. Nah, sama dengan hutang. Jangan sampai ini mayit, sampai dia nggak jelas statusnya, sampai tadi bagaimana dia punya hutang segera dilunaskan hutang-hutangnya. Ya Allah, subhanallah. Ada juga bahkan cerita, Pak. Ketika Covid ada orang yang umroh kan banyak dana talangan. Mohon maaf, niatnya mulia, pengen umroh, pasangan muda suami istri. Dibayarin dulu, nanti pulang umroh baru nyicil. Kan biasa berangkat dulu baru bayar. Sampai 2020, sampai sekarang 2026, nggak bayar-bayar itu orang. Ditemuin di Mall Cinere, enak banget lagi makan apa? Solaria. Pas ditagih, belum ada. Giliran shopping-shopping luar biasa. Orang yang demikian, dia berhutang tapi niat untuk tidak bayar, laqiyallahu ta'ala, dia akan menjumpai Allah sarikon sebagai orang pencuri. Dia pencuri secara halus. Kenapa? Niatnya zalim untuk tidak bayar, maka dia sudah dicatat di alam dunia sebagai orang yang mencuri hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hutangnya mulia, hutangnya untuk agama, hutangnya untuk keperluan sosial, hutangnya untuk kepentingan keluarga, mau masuk sekolah besok, Pak. Kemudian ada upaya untuk melunasinya, ada berbagai upaya kita untuk membayarnya. Innallaha ma'addain. Allah akan bersama dengan orang-orang yang berhutang seperti itu. Artinya apa? Allah akan menolong dia, Allah akan membersamai dia, Allah akan memberikan solusi dan kemudahan agar bagaimana dia bisa berusaha untuk melunasi hutang-hutang yang dia berhutang untuk kepentingan keluarga dan agama. Subhanallah. Tapi kalau hutangnya untuk maksiat, hutangnya untuk judi online, waduh sedih banget. Kabupaten Bogor nomor 1, kemarin saya baca di media sosial, terbanyak orang atau penduduk warga yang melakukan aksi judi online. Kabupaten Bogor, Pak. Nomor 1. Kira-kira di perumahan ini ada apa nggak pelakunya? Sedih banget. Astagfirullahaladzim. Iya. Hutangnya untuk maksiat, untuk mabok, hutangnya untuk ganja, hutangnya untuk judi online.
Ya, dari awal ngutang aja udah dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngutangin harus tanya dulu untuk apa kamu ngutang. Ini mah udahlah, asal kasih aja. Nah, bukan berarti kita pelit, tapi kita harus lihat-lihat juga orang yang ngutang. Kadang ada orang yang ngutang niat nggak bayar, daripada pecah silaturahmi, udahlah, saya mau ngasih aja, nggak seberapa ini. Kalau kita punya lebihan harta. Jadi itu hadirin Bapak Ibu, ya harus segera itu bayar hutang. Jangan sampai ditunda-tunda karena masalah hutang piutang nggak cukup hanya di alam dunia sampai dia masuk ke dalam kuburan. Itu yang akan ditanyakan oleh malaikat Raqib dan Atid besok dalam kuburan. Dan yang terakhir yang harus disegerakan karena perintah agama adalah wa taubatu minadz dzanbi idza aznaba. Bertaubat dari dosa apabila kita sudah berdosa. Ya, meminta maaf dengan sesama apabila kita sudah mengucapkan sesuatu yang menyinggungkan perasaan dia. Disengaja atau tidak, segera kita minta halalnya. Disengaja atau tidak, segera buru-buru kita akui kesalahannya. Jangan sampai ditunda-tunda, mentang-mentang besok akan datang waktu lebaran, mentang-mentang besok mau masuk bulan Ramadan, Pak Ustadz ntar aja, ntar juga maaf-maafan. Kata siapa? Nggak ada yang tahu umur kita. Siapa tahu sebelum datang Ramadan ajal menjemput mereka, akhirnya mati dalam keadaan dia punya dosa yang belum taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah tegaskan, Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ternyata orang yang bersegera taubat kepada Allah Ta'ala itu ciri bagian daripada orang yang takwa, yang hadiahnya nanti Allah siapkan surga yang luasnya kurang lebih seluas langit dan bumi. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu, demikianlah taklim kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dari kelima ini yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Tadi 5 perkara yang harus disegerakan pengerjaannya. Apa aja yang pertama, Pak? Menyambut dan memuliakan tamu. Yang kedua apa, Bapak-bapak? Menyegerakan pemulasaran jenazah. Yang ketiga apa, Pak? Mengawinkan anak perempuan kalau sudah jodohnya. Yang keempat, membayar hutang, apalagi kalau sudah jatuh temponya. Yang kelima, bertobat dari dosa kalau kita udah berbuat dosa. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah untuk kita, untuk keluarga kita. Semoga senantiasa kita dijaga oleh Allah dari segala musibah dan mara bahaya. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan rezeki yang didapatkan oleh kita menjadi rezeki yang banyak dan barokah. Rezekinya halal, semakin taat ibadah kepada Allah, semakin takut dengan hukum-hukumnya Allah, sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bikaramatil fatihah wa bihaqqi man unzila 'alaihil fatihah ya farijal ham farij humumana wa kashifal gham ishif humumana wa ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya rahman ya dafi'al bala ya rahim.
اللهم ادفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.